Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita masih diberikan umur yang panjang dan kesehatan yang baik di era pandemi COVID saat ini. Kenalin, nama gue Zaki Darmawan. Gue dari kelas 11 IPS 8. Dalam video ini, gue akan membahas tentang overthinking. Apa sih sebenarnya arti dari overthinking itu? Sebenarnya, gak ada definisi yang pasti tentang hal ini. Simpelnya, overthinking artinya adalah sebuah kebiasaan di mana seseorang mikirin sesuatu terus-menerus yang seolah gak ada ujungnya. Padahal, kita sendiri gak milih buat ngelakuin hal tersebut. Orang yang overthinking biasanya mikirin sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Hal tersebut mungkin dikarenakan adanya perasaan sakit hati, bersalah, malu, marah, sampai cemas sama hal yang akan datang. Hal ini terjadi karena mungkin orang tersebut terobsesi akan suatu hal dan mengkhawatirkannya, yang pada akhirnya bisa mengganggu kualitas hidup mereka. Apa sih tanda-tanda orang yang overthinking? Pertama, lu merasa cemas secara berlebihan. Cobalah tanyakan sama diri sendiri, lu sering ngerasa cemas secara berlebihan karena mikirin hal-hal yang gak perlu? Kalau iya, mungkin lu punya kebiasaan overthinking. Tanda yang kedua, lu terlalu sering mikirin perkataan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, bagian ini susah banget buat dihindari. Kayak, lu pasti tiap hari ketemu banyak orang, dan ada beberapa dari mereka yang komentarin tentang diri lo di hari itu. Selama komentarnya buat ngebantu diri lo lebih baik sih nggak apa-apa, tapi gimana kalau komentarnya berbau negatif? Nah, kalau lo merasa terus mikirin perkataan mereka, tandanya ada perasaan insecure dalam diri lo. Kemungkinan lo punya kebiasaan overthinking. Yang ketiga, lo takut buat mulai sesuatu. Lo takut buat melakukan kesalahan. Entah karena takut jadi bahan omongan orang lain, sampai takut diri lo gagal padahal lo sendiri belum tahu gagal atau enggaknya. Seberbahaya apa sih overthinking itu? Ada quotes di sosial media tentang overthinking, yaitu overthinking kills your happiness. Quotes ini mungkin benar karena pertama, overthinking meningkatkan peluang lo punya gangguan mental. Terdapat sebuah studi 2013 yang diterbitkan oleh Journal of Abnormal Psychology yang mengatakan bahwa terlalu memikirkan kesalahan masa lalu bisa meningkatkan risiko gangguan mental. Nah, mungkin ada beberapa dari lo yang masih belum bisa menerima kejadian di masa lalu. Misalnya, patah hati, ditolak, sampai ditinggal orang yang lo sayang. Akibatnya, lo mungkin jadi terus memikirkan hal tersebut. Hal itu bisa meningkatkan peluang lo terkena gangguan mental. Yang kedua, overthinking membuat lo kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang overthinking merasa bahwa mereka sedang mencoba memahami dan memecahkan masalah mereka. Sayangnya, overthinking tersebut kelihatannya malah mengganggu penyelesaian masalah mereka. Studi eksperimental menunjukkan bahwa orang yang overthinking mendorong mereka buat menilai masalah mereka sebagai sesuatu yang berlebihan dan gak terpecahkan. Ketiga, overthinking mengganggu kualitas tidur lo. Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kekhawatiran akibat overthinking dan kualitas tidur lo. Karena ternyata overthinking merupakan penyebab utama seseorang susah tidur. Hal tersebut tentu gak baik buat diri kalian sendiri. Kenapa? Karena akan mengganggu jam tidur lo yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas sehari-hari. Nah, karena itulah lo harus mulai lakukan cara-cara untuk mengatasi overthinking. Setelah lo mengetahui apa itu overthinking serta bahaya dan tanda-tandanya, mungkin lo bakal bertanya terus bagaimana cara gue buat menghadapi overthinking ini. Gue udah capek banget buat mikirinnya. Gue bakal jelasin langkah-langkah buat lo mengatasi overthinking. Yang pertama, evaluasi apa yang sebenarnya terjadi. Lo bisa mencoba mengevaluasi apa yang sebenarnya membuat diri lo overthinking, serta jujur dan apa yang dirasakan di tahap ini. Penting buat jujur dengan diri lo sendiri di tahap ini. Dengan mengetahui hal tersebut, harapannya lo bisa berpikir jernih dalam mengambil langkah selanjutnya. Ingat bahwa lo gak bisa selalu bergantung sama orang lain, karena mereka pun juga punya kesibukan yang gak mungkin bisa ditinggalin. Nah, gak ada salahnya buat lo mencoba jadi anak senja yang suka nulis cerita nih. Gak semua hal bisa lo ungkapin ke orang lain, bukan? Lewat tulisan, lo gak perlu khawatir buat jadi diri sendiri. Karena di sini cuma ada lo dan tulisan lo. Misalnya, lo sedang overthinking dan bingung mau cerita sama siapa. Alternatifnya, lo bisa mulai tulis apa yang lo pikirin. Bisa lewat notes HP, di laptop, sampai buku diary kalau lo punya.
Yang penting, lo bisa menyalurkan overthinking lo ini lewat hal yang positif. Fokus dengan diri sendiri serta hal yang di sekitarnya bisa lo lakuin. Hal seperti kritik orang lain yang gak membangun apa yang akan terjadi di masa depan. Hasil dari usaha lo terhadap sesuatu dan lain sebagainya merupakan hal-hal yang di luar kendali lo. Kalau mikirin hal-hal itu sebenarnya gak akan ngasih pengaruh apa-apa sama situasi lo. Contohnya, lo lagi mikirin, duh kira-kira kalau gue pakai baju ini bagus gak ya? Orang lain bakal mikir apa tentang outfit gue hari ini? Nah, di sini lo bisa mulai bersikap bodoh amat tentang hal ini. Lewat percaya diri aja sama apa yang lo lakuin hari itu. Mau lo pikirin apa pendapat orang lain terhadap outfit lo, itu sama sekali nggak merubah persepsi mereka tentang apa yang kita pakai. Kenapa? Karena selera orang-orang itu berbeda-beda terhadap gaya berpakaian, dan lo nggak bisa memaksa mereka untuk bisa mempunyai selera yang sama kayak lo. Pokoknya, buat kalian yang masih overthinking, intinya, percaya diri aja bahwa apa yang telah kalian lakukan, keputusan yang udah kalian ambil adalah hal yang benar dan yang terbaik. Jangan mudah termakan sama omongan orang lain. Setelah lo berhasil melewati tahapan tersebut, ini saatnya lo buat beraksi. Lakukanlah sekiranya yang lo bisa kerjain dan kendalikan saat ini. Fokus serta kejarlah apa yang lo impikan ke depannya. Jangan sampai nyesel karena lo nggak mencoba. Ingat bahwa gak selalu jadi urusan lo buat menjawab semua pertanyaan yang ada di pikiran lo. Berpikirlah sewajarnya dan lakukan apa yang lo bisa kontrol. Ada kalanya lo hanya perlu berusaha sebaik mungkin, sisanya biarkan waktu menjawab segala kegundahan lo. Itu saja, sekian dari saya. Ingat, kuncinya adalah percaya diri dan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.